Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, bertemu lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke anak-anak, sekarang mari kita simak baik-baik materi yang disampaikan dalam video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sekarang mari kita simak kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa adalah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa merupakan Rasul Ulul Azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Ibu Nabi Musa alaihissalam, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun yang bernama Asiyah menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa pun lalu dipungut keluarga Fir'aun. Melihat bayi laki-laki, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu istrinya, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang merupakan ibu kandung Musa sendiri. Nabi Musa alaihissalam tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Nabi Musa adalah seorang yang suka menolong. Suatu ketika, seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Musa mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang yang zalim itu." Tatkala mendekati negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternaknya. Di antara mereka ada 2 orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Nabi Musa alaihissalam menyapa, "Apakah maksud kalian berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut umurnya." Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam menolong kedua wanita itu untuk memberikan minum kepada ternaknya.
Setelah menolong, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan-Mu dan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku." Kedua wanita yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya. Mereka pun menceritakan kepada ayahnya bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Dan ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dan Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Qasas ayat 30, Allah berfirman, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular milik ahli sihir lainnya. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah. Karena Fir'aun tidak juga mau beriman kepada Allah, akhirnya Allah menimpakan 10 bencana kepada Fir'aun. Yang pertama yaitu air menjadi darah. Saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke air di sungai Nil pun berubah menjadi darah. Yang kedua yaitu datangnya katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Fir'aun dan rakyatnya. Yang ketiga, munculnya nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan binatang. Yang keempat, datangnya lalat penghisap darah memenuhi semua rumah orang Mesir. Bencana kelima, semua binatang orang Mesir mati terkena demam tinggi kecuali binatang milik orang Israel yang beriman. Keenam, munculnya borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang. Ketujuh, turunnya hujan es membinasakan orang Mesir kecuali orang Israel yang di tanah Goshen. Bencana kedelapan, datangnya belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Kesembilan, terjadinya gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, baik pada siang hari maupun malam hari, tetapi rumah orang Israel yang beriman semuanya terang. Bencana yang ke-10 yaitu semua anak sulung yang ada di Mesir meninggal, baik manusia maupun hewan. Setelah mengalami kejadian tersebut, Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun, setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang yang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi 2.
Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya kepada Allah. Namun, pengakuan di akhir hayat itu sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Begitulah akhir kisah teladan Nabi Musa alaihi salam, yang telah berjuang membela agama Allah melawan ayah angkatnya. Dari kisah Nabi Musa diketahui bahwa Nabi Musa merupakan orang yang gemar menolong, dan Nabi Musa adalah pemuda yang berani dan cerdas, serta seseorang yang tegas dan menegakkan kebenaran. Perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan, seperti halnya Fir'aun. Baik anak-anak, sekian untuk penjelasan kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Berikutnya, mari kita isi latihan soal berikut ini. Sebelum kita tutup videonya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.